Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, abad kedua, sekitar tahun 200 ya, ada seorang pemimpin gereja yang bernama Montanus. Dia meramalkan bahwa pada tahun itu Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Maka kemudian dia memerintahkan kepada seluruh sidang jemaat yang dilayani untuk meninggalkan semua pekerjaannya karena Tuhan akan segera datang. Lalu pada hari H itu harus semua mengenakan pakaian putih-putih lalu naik ke atas bukit. Karena mereka meyakini bahwa Tuhan akan menjemput di atas bukit. Itu pertama kali muncul ya di masa abad-abad awal terkait dengan ajaran eskatologi. Dan tahun 2003 kita semua tahu mungkin Bapak-bapak, ada seorang hamba Tuhan di Indonesia bernama Pendeta Mangapin Sibuya. Dia juga meramalkan bahwa tanggal 10 November tahun 2003 Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maka pada hari H itu seluruh jemaatnya di seluruh Indonesia untuk berkumpul di tempatnya di Pondok Nabi ya, untuk menanti kedatangan Tuhan. Mereka semua harus pakai pakaian putih. Dan saudara, itu contoh yang kecil ya, dari beberapa sekian sekte tentang kiamat. Dan semuanya berakhir dengan dipermalukan oleh Tuhan. Nah, sebetulnya respon yang benar itu seperti apa sih dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Respon Menjelang Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Respon yang benar menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita bersama-sama membaca dalam kitab 1 Petrus. Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11, saudara bisa memperhatikan di sana. Saudara, kita perhatikan dulu pada ayat 7 bagian yang pertama, bahwa di sana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, saudara, rasa ini kesudahan segala sesuatu ini menunjuk kepada saat kedatangan Kristus kedua kali. Nah, istilah sudah dekat artinya menunjuk pada waktu yang hampir tiba. Nah, sebetulnya memang kedatangan Kristus yang kedua kali itu sebuah tema yang diulang-ulang dalam kitab 1 Petrus ini. Nanti sudah bisa lihat di pasal 1 ayat 5, ayat 6, pasal 4 ayat 13, ayat 17, pasal 5 ayat 1 dan 10. Ya. Kemudian juga itu ditegaskan pada surat yang kedua di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 12, 9 sampai 12, bahwa memang ada sebagian orang yang menganggap bahwa janji kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak akan pernah terjadi karena sampai hari ini itu semua berjalan seperti biasa gitu. Tapi di sana dikatakan bahwa hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri, ya. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan dikatakan bumi dan segala yang ada di atasnya hancur secara demikian, hancur dan hilang lenyap. Itu dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Jadi kata kesudahannya berarti menunjuk kepada langit dan bumi yang sekarang ini akan dihancurkan, berganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, pada masa gereja mula-mula, saudara, memang para rasul itu pada umumnya berharap
kedatangan Kristus kedua kali itu terjadi pada zaman mereka. Ya, itu yang sering diulang-ulang oleh para rasul. Misalnya Paulus itu menyebut sebagai hari sudah jauh malam, hampir siang, gitu ya. Artinya memang pada masa Rasul Paulus itu meyakini bahwa Tuhan akan segera datang. Yohanes mengatakan waktu ini adalah waktu terakhir. Ya. Dan Petrus mengulang dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 itu hari-hari zaman akhir. Nah, ini semua berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah memang ada beberapa respon yang ditunjukkan oleh orang-orang terkait dengan mensikapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada yang menganggap bahwa Tuhan tidak akan pernah datang kembali, sehingga lalu kemudian hidup seenaknya gitu ya, tidak memperdulikan. Lalu ada juga orang yang begitu asik ya sebagai panitia kedatangan Tuhan yang kedua kali, sampai kemudian mereka membuat satu hitung-hitungan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Tuhan datang yang kedua kali. Ya, tapi ya ada orang yang juga mempersiapkan bagaimana menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Nah, saudara, dalam bacaan kita paling tidak ada 3 respon yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Yang pertama adalah segala sesuatu sudah dekat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu mestinya pertama harus mendorong kita untuk menguasai diri. Ya. Hal itu mestinya membuat setiap orang percaya harus menguasai diri. Perhatikan itu respon yang pertama ya. Perhatikan ayat 7 bagian yang kedua. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kan dikatakan tadi di ayat bagian yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, ya, kata karena itu menunjuk kepada apa yang telah dinyatakan Petrus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi respon pertama yang harus kita lakukan adalah mendorong, mensikapi kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu mendorong untuk menguasai diri. Kata kuasailah dirimu, saudara, itu dari kata dasar nepo yang juga dapat diartikan sebagai berpikir tenang. Berpikir tenang. Nah, secara harafiah kata ini menunjuk orang yang menjadi sadar dari pengaruh alkohol, dari pengaruh kecanduan minuman yang memabukkan. Nah, kata ini lawan dari kata menguasai diri itu adalah mabuk. Jadi kata kuasai diri, kuasailah dirimu itu ya sama saja berpikir yang tenang. Ya, jangan mabuk. Orang yang mabuk kan tidak mungkin bisa berpikir yang tenang. Lalu kata jadilah tenang itu diterjemahkan dari kata dasar suproneo, yang itu sebenarnya memiliki arti berpikir sehat atau berpikiran waras. Berpikiran sehat atau berpikiran waras. Nah, menarik karena dalam Markus pasal 5 ayat 15 dan Lukas pasal 8 ayat 35, istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan seseorang yang telah disembuhkan atau seorang yang telah sembuh dari kerasukan setan. Sehingga lawan dari kata tenang itu adalah gila, tidak waras. Ya. Itu kata jadilah tenang. Jadi dalam mensikapi kedatangan Tuhan
yang makin mendekat ini, orang Kristen harus berpikir tenang dan waras. Jangan seperti orang yang mabuk dan gila. Ya. Karena kalau kita berpikir tenang, berpikir yang sehat, maka kita akan bisa bertindak dengan benar. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6, istilah yang dipakai adalah berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap yang demikian tidak saja mendorong orang itu bisa bertindak benar, tetapi juga dikatakan di sini supaya dapat berdoa. Orang yang mabuk dan orang yang gila, jelas tidak mungkin dia bisa berdoa. Tidak mungkin dia bisa berpikir secara waras. Sejak abad pertama banyak pemimpin-pemimpin gereja yang tidak berpikir sehat mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka berani meramalkan tanggal dan tahun kedatangan Tuhan. Seperti yang dua contoh tadi. Apakah mereka semua berpikiran waras? Karena jelas, Alkitab mengatakan, hanya Bapa yang tahu. Rasul Petrus tadi dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 seperti pencuri kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 tentang masa dan waktu tidak perlu kutuliskan kepadamu. Kenapa? Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu, itu misteri. Rasul Paulus menggambarkan seperti seorang wanita yang hamil yang tiba-tiba diserang rasa sakit bersalin. Ya. Orang-orang yang berani meramalkan saat dan waktu datang Tuhan yang kedua kali, itu menurut saya sudah tidak berpikiran yang tenang, tidak berpikiran yang waras. Demikian juga orang yang kemudian masa bodoh, tidak sadar, tidak berjaga-jaga. Menurut saya itu orang-orang yang memang mabuk dunia. Saat dan waktu kedatangan yang kedua kali itu adalah domainnya Tuhan. Itu tanggung jawab Tuhan. Itu urusan Tuhan. Bagian saya dan saudara, tanggung jawab orang percaya adalah ya berjaga-jaga saja. Berjaga-jaga dan sadar. Menafsirkan peristiwa-peristiwa eskatologi yang melampaui teks dan konteks itu adalah cerminan pikiran teologis yang tidak sehat. Menafsirkan peristiwa-peristiwa eskatologi melampaui teks dan konteks adalah cerminan pikiran teologis yang tidak sehat. Misalnya ada hamba Tuhan yang mensikapi pandemi ini, saudara, bahwa memang tidak salah bahwa wabah virus corona ini menjadi bagian salah satu tanda akhir zaman. Lalu kemudian pemerintah akan menyerukan supaya semua rakyat Indonesia divaksin, gitu kan? Tapi ada hamba Tuhan yang melarang jemaatnya untuk menerima vaksin COVID-19. Alasannya apa? Karena dalam vaksin itu ada chip antikristus. Sehingga kalau orang Kristen menerima vaksin itu, maka secara tidak langsung mereka akan dipasang chip antikristus, lalu dengan demikian mereka semua menjadi pengikut antikristus. Bahkan dia berani mengatakan tidak perlu kita menerima vaksin, karena kita sudah punya vaksin yang hebat, yang dahsyat. Dengan saudara minum anggur perjamuan kudus dan makan roti perjamuan kudus, lalu mengenakan minyak urapan, maka saudara akan terbebas dari virus corona. Itulah vaksin dari Tuhan Yesus. Saudara, menurut saya, hamba Tuhan ini tidak waras dalam berpikiran secara eskatologis. Tidak bisa berpikir tenang. Lalu menimbulkan kegaduhan di antara umat Tuhan. Demikian juga banyak hamba-hamba Tuhan yang terpandang di Indonesia ini,
yang berdebat persoalan bahwa virus corona ini bisa disembuhkan melalui mujizat. Ada yang mengatakan, kalau memang berani kamu punya mujizat dari Tuhan, buatlah KKR di Senayan. Sembuhkan orang-orang yang kena corona. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menurut saya hal itu tidak perlu. Itu justru akan menimbulkan kekisruan antara jemaat dan menunjukkan bahwa hamba-hamba Tuhan tidak memiliki pemikiran yang satu terkait dengan eskatologi. Sikap yang benar itu adalah menguasai diri begitu rupa. Bagian kita adalah sadar dan berjaga-jaga. Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Pasti, Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Cuman kapan waktunya itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah menguasai diri. Berpikir tenang, berpikir yang sehat, berpikir yang waras, supaya kita bisa bertindak yang benar, bertindak yang sehat, dan terlebih supaya kita bisa banyak berdoa. Jangan masa bodoh. Masa bodoh itu juga tindakan yang tidak waras, tindakan yang tidak sehat. Yang kedua, saudara, respon yang kedua, kalau yang pertama tadi mendorong kita untuk menguasai diri begitu rupa, berjaga-jaga dan sadar, ya. Hal yang kedua adalah mendorong untuk berbuat baik, mendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mari kita lihat pada ayat 8 dan 9. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Respon yang kedua ini, respon yang baik dan benar dalam menghadapi, mensikapi kedatangan Kristus kedua kali adalah perbanyak perbuatan baik. Mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Saudara, kasih itu menjadi tema yang berkali-kali dikatakan oleh Rasul Petrus di kitab 1 Petrus ini. Saudara nanti bisa membaca di pasal 1 ayat 22, pasal 38 dan seterusnya. Kata kasih itu diulang-ulang oleh Petrus. Kata kasih yang dipakai di sini adalah kata agape, kasih yang utama, kasih yang terutama. Seringkali kita mengatakan kasih yang tanpa pamrih. Ini kasih yang dari Allah. Nah, menariknya kata kasih ini dirangkai dengan kata sifat sungguh-sungguh. Ya. Mengasihi sungguh-sungguh. Dari kata ektene. Kata ini menggambarkan seorang atlet yang menggunakan seluruh tenaganya untuk mencapai garis akhir. Sehingga mengasihi dengan sungguh-sungguh itu merupakan hasrat yang begitu kuat untuk terus dilakukan. Yang namanya seorang atlet yang sedang berlari, saudara. Dia akan terus berlari dan berlari dengan sekuat tenaga. Dia akan menghiraukan semua rintangan. Dia akan menghiraukan semua cobaan, godaan. Tujuannya adalah satu, sampai ke garis akhir. Terus berlari dan berlari. Jadi, kasihlah dengan sungguh-sungguh. Kata yang terutama berarti mengutamakan kasih itu. Dengan sungguh-sungguh. Mengasihi tanpa lelah, mengasihi tanpa capek sebelum garis akhir. Dengan kata daripada kamu sibuk mengurusi kapan hari Tuhan, daripada kamu sibuk komplain kapan janji Tuhan digenapi, maka sibuklah dalam kasih. Terus berjuang dalam mengasihi itu
dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir, tidak boleh berhenti, tidak boleh lelah. Sudah dalam menanti datang Tuhan yang kedua kali, orang percaya harus lebih mengutamakan kasih, itu maksudnya. Di mana kasih Kristen itu adalah kasih yang mampu memaafkan dan juga mengampuni kesalahan atau dosa orang lain. Dikatakan situ kasih menutupi banyak dosa. Ya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, hanya kasih agape yang sanggup, yang mampu untuk menutupi dosa. Untuk mengampuni, bukan sekedar memaafkan, tapi mengampuni dosa orang lain. Hanya kasih Allah, hanya kasih yang bersumber dari Allah itu kasih agape yang mampu menutupi dosa orang lain. Ya, kalau saudara membaca dalam kitab Amsal pasal yang 10 ayat 12 itu katakan di sini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, salah satu ciri manusia akhir zaman yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius itu adalah apa? Tidak tahu berterima kasih, ya, garang, gitu kan? Marah, suka bertengkar. Kenapa begitu? Karena kehilangan kasih agape. Saudara ingat dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 22 dan 23. Ketika air bah itu sudah surut, lalu diceritakan Nuh ya, mabuk anggur. Lalu karena saking mabuknya dia sampai menanggalkan seluruh bajunya. Ketika Ham melihat, anaknya Ham melihat, maka dia mentertawakan Nuh, lalu menceritakan kepada saudara-saudaranya. Tetapi lain dengan Yafet dan Sem dan Yafet. Dia segera mengambil kain lalu menutupi aurat ayahnya. Itulah saudara sebetulnya dikatakan dosa menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak sekali dosa. Jadi tidak mengumumkan, tidak mengumbar, tidak mendeklar kesalahan orang lain di mana-mana. Itu kasih agape. Ya. Mengampuni dan menutupi. Begitu rupa. Seperti kasih Allah menutupi, bahkan menghapus segala dosa kita. Kasih agape saja yang bisa menutupi banyak dosa. Nah, di akhir zaman ini banyak orang kehilangan kasih agape. Atau kasih agapenya tekor gitu. Kita lihat saja, kenapa banyak suami istri yang bercerai? Karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, lalu kemudian ujung-ujungnya bercerai. Karena tidak ada kasih agape dalam pernikahan itu, atau kasih agapenya sudah luntur. Ya. Dalam pernikahan itu tidak hanya cukup kasih eros, tidak cukup kasih filia, tapi harus ada kasih agape. Dan kalau tidak, maka kalau ada masalah ujung-ujungnya adalah perceraian. Kenapa banyak orang yang ketika tersinggung sedikit saja, kemudian baku hantam dan baku bunuh? Karena kadar kasih agape sudah mulai menipis, akan mungkin hilang. Jadi tidak ada pengampunan, tidak ada kata maaf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus ingatkan, daripada kamu sibuk dengan perkara-perkara duniawi, meramalkan kapan Tuhan datang, lebih baik perbanyaklah kasih. Lalu perbanyak perbuatan baik yang kedua itu memberi tumpangan kepada orang lain dengan tulus hati. Kata memberi tumpangan dialih bahasakan dari kata philoseknos, yang artinya itu dari dua kata philia atau phileo, kata dasarnya yaitu kasih persaudaraan, dan seknos itu asing. Sudah pada saat itu memang banyak orang percaya yang dianiaya, ya, mereka terusir dari rumahnya. Kalau sudah lihat di kitab 1 Petrus dan 2 Petrus itu kan memang temanya lebih banyak pada penganiayaan.
Sebab sebagai orang percaya maka mereka itu dinasihati gitu ya, untuk bisa memberikan perhatian dengan memberikan tumpangan pada orang-orang yang terusir dari rumahnya karena imannya itu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemurahan hati manusia itu adalah pancaran dari kemurahan hati Allah kepada kita. Nah, sebagai orang percaya, kita harus suka memberi tumpangan. Itu juga menjadi syarat salah seorang penatua. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2, Titus pasal 1 ayat 8, yaitu memberikan tumpangan. Memberikan berbagi kasih dengan orang yang memang memerlukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, daripada orang sibuk, ya, bagaimana mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, mumpung masih ada kesempatan gitu kan, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi lupa tanggung jawabnya, yaitu memberikan perhatian kepada orang lain, memberikan tumpangan kepada orang lain. Menurut saya itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Ya, saudaraku, bukan bermaksud untuk apa ya, bahwa kita tahu STT Sekolah Gerasi ada karena Yayasan Anugerah Semata, di mana Pak Jaba adalah pencetus dan sekaligus pendirinya. Di mana beliau di masa tuanya, saudara, seharusnya kan beliau bisa saja di masa tuanya menikmati berkat Tuhan. Mau bicara enak kepenak begitu ya. Ya, masa bodoh dengan orang lain dan segala macam. Tapi saudara, apa yang dilakukan di masa tua itu? Sampai hari ini beliau masih bekerja keras. Supaya apa? STT ini terus ada, terus berdiri. Karena melalui STT ini banyak orang yang diberi tumpangan. Banyak orang yang diberi tumpangan. Staf dosen diberi tumpangan supaya para staf dosen bisa mengimplementasikan karunia mengajarnya, mendidiknya. Lalu pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia dikumpulkan, diberi tumpangan di sana, dipelihara di dalam tanda petik, dicukupi dan dididik untuk menjadi hamba Tuhan. Ini adalah bentuk konkret memberikan tumpangan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi banyak gereja-gereja besar, hamba-hamba Tuhan yang kaya itu sibuk mengkoleksi mobil mewah, rumah mewah, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tidak mempedulikan dengan jiwa-jiwa yang tersesat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah respon yang benar menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu berbuat kebaikan sebanyak mungkin, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan memberikan tumpangan. Lalu yang ketiga, saudara, respon yang benar dalam menjelang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali atau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, mendorong kita untuk menguasai diri, mendorong kita untuk berbuat baik. Lalu yang ketiga adalah mendorong untuk saling melayani. Mari kita lihat di ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan sudah bagian pertama tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Lalu bagian kedua, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kasihilah dengan sungguh-sungguh. Lalu bagian yang ketiga, karena kedatangan segala sesuatu sudah dekat,
ya. Karena itu layanilah seorang akan yang lain. Maka respon yang benar yang ketiga ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah mendorong kita untuk saling melayani. Setiap orang percaya adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena setiap orang percaya telah dibeli oleh Kristus untuk Allah. Melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib. Melalui nyawanya. Itu sebagai alat untuk menebus, untuk membeli setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu orang percaya menjadi milik Allah sepenuhnya. Dulu menjadi milik dosa. Maka kita harus melayani dosa. Karena kita menjadi budak dosa. Tetapi setelah ditebus dengan darah Kristus, kita ini dulosnya Allah. Maka kita harus menjadi pelayan-pelayan Allah. Mestinya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjelang kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat ini, kita harus sibuk dengan pelayanan. Bukan sibuk bagaimana meramal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan sibuk dengan kemabukan, dengan pesta pora. Tapi sibuk melayani. Kenapa, saudara? Karena akan tiba waktunya kesempatan untuk melayani itu akan berakhir. Ya. Sembari menantikan kedatangan kedua kali, kita harus giat melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Ingatlah bahwa setiap karunia, itu kita harus bertanggungjawabkan kepada Allah. Karena di masa penantian ini kita tidak boleh sibuk dengan urusan sendiri dan lupa melayani Allah. Kita harus terus mengerjakan setiap karunia itu sampai batas akhir kesempatan yang Tuhan berikan. Masa pandemi ini tidak menjadi alasan untuk kita bermalas-malas untuk tidak melayani. Karena kita bisa melayani melalui media. Pelayanan melalui media itu menjadi pelayanan yang tak terbatas. Menjadi pelayanan yang bisa menembus seluruh dunia, seluruh lapisan masyarakat. Itulah sebabnya kita harus menggunakan media sebaik-baiknya sebagai sarana untuk melayani. Melayani tujuannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi di sini dijelaskan untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang berbicara, bilangkan dia berbicara firman Allah. Artinya apa? Perkataan-perkataan kita harus perkataan-perkataan yang memotivasi seseorang, perkataan-perkataan yang memberkati orang. Orientasi pelayanan kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Tapi memang kalau kita sungguh-sungguh dalam pelayanan, Tuhan akan sediakan mahkota kemuliaan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Saudara, waktu saya masih kuliah di kampus kami itu sering ada sidak di asrama-asrama. Asrama kami dulu tidak seperti asrama SGI yang satu tempat gitu ya. Asrama kami itu di tengah kampung, itu jadi kampus kontrak rumah itu di tengah-tengah masyarakat. Itu seperti dulu zaman lintas budaya, ya, belum ada asrama di dalam. Ya. Dan bagian kemahasiswaan itu pada saat tertentu mengadakan sidak di asrama untuk menilai tingkat kebersihan asrama. Itu kayak semacam dilombakan, tetapi itu diam-diam panitianya itu sekarang. Nah, saya pernah jadi ketua asrama dan tidak pernah mendapatkan juara asrama terbersih. Yang selalu dapat juara asrama terbersih itu asramanya Bu Thomas, asrama putri. Ya karena putra bagaimana mau rapi, saudara, membersih susah ya diatur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika ada panitia itu semua terkejut. Kok nggak diberitahu? Ya memang nggak diberitahu. Saudaraku, kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Petrus mengatakan seperti pencuri. Tuhan Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu. Maka bagian kita adalah berjaga-jaga. Ya, kuasai diri, berbanyak perbuatan baik, dan giat melayani. Sekarang kita sedang berada di akhir zaman. Tanda-tanda zaman sudah begitu jelas.
Paulus mengatakan, kita sudah jauh malam, hampir siang. Karena mari kita berpikir yang sehat supaya kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan dan terus giat dalam pelayanan. Sekarang bukan waktunya kita santai-santai. Tetapi kita harus semakin giat dalam pelayanan selagi masih siang. Ayat terakhir kita membaca dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku, Yesus datang yang kedua kali itu pasti. Bagian kita adalah, selagi masih ada siang, selagi masih ada hari, mari kita terus giat bekerja. Karena akan tiba waktunya, kita tidak bisa lagi bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.